Kekuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenggang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada yang di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, cipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Selamat pagi anak-anak SMA. Selamat pagi, selamat bertemu semuanya. Apa kabar hari ini? Kiranya pada hari ini semua boleh ada dalam keadaan sehat. Dan juga kita bersyukur karena hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu, untuk bersama-sama kita boleh mendapatkan berkat lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita belum berkenalan. Mungkin ada yang sudah kenal Ibu Laurin, Miss Laurin, tetapi ada juga yang belum. Miss Laurin adalah dulu pernah menjadi guru di SMA Kalem Kudus juga, dan juga di jenjang lain, dan sekarang ini menjadi kepala bidang kerohanian di Sekolah Kristen Kalem Kudus Bali. Dialah pada pagi hari ini, perkenalan singkat ini boleh memberikan kita semangat saling kenal, karena katanya kalau tidak kenal maka tak sayang. Begitu ya anak-anak. Baik, kita akan pada hari ini merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bersama-sama kita akan belajar dari satu tema, yaitu tema bersukacita. Sukacita ini muncul oleh karena ada rasa syukur. Dan rasa syukur ini muncul karena kita punya kasih Allah dalam hidup kita. Sukacita kita pada hari ini kita akan belajar, yaitu sukacita dalam pemeliharaan Allah. Jadi ada rasa sukacita itu karena kita yakin bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Kita akan melihat ayat di dalam sukacita kita pada hari ini yang terambil dari Filipi 4 ayat 4. Sekali lagi kita akan baca Filipi 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Laurin harap sudah bisa menemukan ayat itu. Filipi 4 ayat 4 demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini adalah firman yang sangat pendek, tetapi firman ini memberikan perintah bagi kita supaya kita bersukacita. Nah,
Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita kalau kita tidak tahu bagaimana itu sukacita? Apa sih sukacita itu? Sukacita itu artinya kita bergirang, ada rasa suka dalam hidup kita, ada rasa senang. Dan dengan demikian, dengan adanya sukacita itu kita berkata-kata dengan positif, kita tidak banyak mengeluh, kita tidak banyak marah-marah, tetapi kita bersemangat, kita mau melakukan segala sesuatu karena kemurahan Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan, sehingga sukacita itu muncul dari dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan saja pemberitahuan kepada kita, tetapi Rasul Paulus diberikan firman ini oleh Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat di Filipi. Dengan demikian Rasul Paulus memberitakan, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Berarti ini sebuah perintah untuk kita bersukacita. Mengapa demikian? Apakah Rasul Paulus itu dalam keadaan senang? Dia sedang menikmati sukacita yang diberikan oleh dunia kepadanya? Sama sekali tidak. Kita melihat bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat di Filipi itu, dan dia memerintahkan untuk jemaat Filipi bersukacita, ia sedang berada di dalam penjara. Dia sedang menderita di dalam penjara. Tapi mengapa dia bisa berkata bahwa kita harus tetap bersukacita? Tentu hal ini disebabkan karena ada sukacita yang Tuhan berikan kepadanya, yang tidak diberikan oleh dunia, yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, sehingga dia bisa tetap bersukacita. Itulah yang Tuhan inginkan ada pada kita juga, sehingga kita juga boleh sukacita, damai sejahtera, kita boleh merasakan ketenangan, kita boleh tetap memberi semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi untuk diri kita sendiri, karena hanya sukacita yang bisa memberikan kita semangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, khususnya di dalam hal belajar. Karena saat ini anak-anak SMA, apalagi yang kelas 10, baru memulai untuk melakukan tugas barunya sebagai siswa kelas 10, murid kelas 10, untuk belajar di level yang lebih tinggi lagi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukannya. Dengan penuh sukacita, mari kita melakukannya di dalam Tuhan. Jadi dengan demikian, ketika Rasul Paulus merasakan penderitaan di dalam penjara, dan dia masih tetap bisa bersukacita, itu karena Tuhan Yesus. Jadi mengapa demikian? Kita melihat bahwa firman ini berkata kepada kita, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menjamin dia bisa bersukacita. Ya mungkin ada yang berkata, wah tidak mungkin Bu Laurin, mana bisa saya bersukacita dalam kondisi pandemi ini, atau dalam kondisi keluarga saya yang sedang berantakan, keluarga saya yang sedang kekurangan. Miss Laurin tahu, mungkin ada yang berpikir begitu. Atau mana mungkin saya bisa bersukacita dengan pelajaran sekarang yang begitu banyak, sudah dalam level yang tinggi. Nah, tentu Miss Laurin bukan berkata dari diri Miss Laurin sendiri, tetapi ini juga adalah hasil pembelajaran dari firman Tuhan. Dan itu juga Miss Laurin rasakan dalam pengalaman hidup Miss Laurin. Hanya dengan sukacita kita bisa melewati berbagai keadaan hidup di dalam kehidupan kita di dunia yang jahat ini, dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi mengapa Tuhan bisa memberikan kita perintah untuk bersukacita? Jemaat diminta untuk bersukacita, baik dalam kondisi baik maupun dalam kondisi buruk, kita tetap bersukacita. Ada masalah, ada kekurangan, ada kesulitan, Tuhan bilang kita harus tetap bersukacita. Mengapa Tuhan memerintahkan sukacita ini harus ada pada kita? Yang pertama, karena ini amat baik bagi kita, supaya kita selalu bersukacita
Karena di dalamnya kita bisa menikmati kemenangan, kita bisa menikmati ketenangan, bahkan kita juga bisa menikmati keberhasilan ketika ada sukacita. Coba kalau sukacita itu tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa menikmati hal ini? Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Nah, berarti di dalamnya ketika kita bergembira, kalau kita sakit, jangan bersedih hati, jangan bersusah hati, itu akan menambah sakit kita. Tetapi yang perlu bagi kita adalah kita bergembira, kita memiliki sukacita yang Tuhan berikan, karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi dengan sukacita yang kita punya, yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita boleh merasakan kesembuhan, kita boleh merasakan bangkit dari kegagalan, kita boleh merasakan pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan. Apa yang harus saya lakukan menghadapi kesulitan yang saya hadapi? Coba kalau tidak, kita tertutup, kita putus asa, yang ada adalah kita mencari pelarian. Bukan sukacita namanya kalau kita mencari pelarian. Ada yang mencari ke minuman keras, minum minuman keras biar tidak ingat lagi masalah. Bahkan ada yang sampai pergi ke tempat-tempat yang menjual narkoba, atau bahkan seks bebas. Bukan sukacita itu yang akan memberikan kita damai sejahtera. Justru itu akan memberikan kita kehancuran kalau kita mengikuti sukacita yang diberikan oleh dunia. Jadi dengan demikian Tuhan mengatakan bahwa amat baik kalau kita memiliki sukacita yang sejati yang dari Tuhan. Sukacita karena kita percaya Allah kita adalah Allah pemelihara hidup kita. Dan itu semua boleh terjadi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita boleh bersukacita karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa Roh Kudus, yang di dalamnya akan mengeluarkan buah Roh Kudus, yang salah satunya adalah sukacita. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya itu dapat memberikan kita kemampuan untuk bersukacita, sekalipun keadaan sekeliling kita tidak menyenangkan, sekalipun kita menghadapi berbagai-bagai keadaan yang rumit, yang sulit, yang mungkin seringkali mengeluarkan pikiran-pikiran yang berat untuk kita. Tetapi ketika kita punya sukacita itu, ada jalan keluar di dalam setiap persoalan, di dalam setiap problem kita. Jadi kita percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia sudah bertobat dari segala dosa, manusia lamanya ditinggalkan, dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada saat itulah maka Roh Kudus berkuasa dalam dirinya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dalam diri kita sehingga kita dapat bersukacita. Itulah sukacita sejati yang kita bisa miliki karena Tuhan Yesus. Lalu ada pertanyaan, tapi kenapa saya kok tidak pernah bersukacita atau tidak bisa bersukacita di saat-saat sulit, di saat-saat buruk? Itu pertanyaan kita yang perlu kita evaluasi. Kita perlu bertanya, apakah kita benar-benar sudah berada di dalam Tuhan Yesus? Kita benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah meninggalkan hidup lama kita yang berdosa. Kita menjaga hidup kudus dan benar. Kita mau hidup suci di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengevaluasi hidup kita. Mari kita boleh melakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Karena kita percaya, karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang memberikan sukacita itu kepada kita. Tidak ada hal apapun yang menghalangi kita untuk kita boleh bersukacita. Karena dengan sukacita itulah sebetulnya yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa berhasil meraih cita-cita kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang memuliakan Tuhan kita bisa capai.
kita bisa melakukan segala sesuatu dan memuliakan Tuhan. Jadi biarlah kita semua boleh mengevaluasi kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat kenapa kita bisa bersuka cita. Kita bersyukur, oh Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah ada Tuhan Yesus dalam kita, bukan karena kemampuan kita untuk kita boleh bersuka cita, tapi Tuhan Yesus yang mampukan kita sehingga kita dapat bersuka cita. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah jaminan Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat memiliki sukacita sejati, bukan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Sukacita dunia ini mungkin kelihatannya wow, menyenangkan, nikmat, tetapi itu menuju kepada kebinasaan. Jadi jangan mencari sukacita yang ditawarkan oleh dunia, tapi carilah sukacita sejati yang ada di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan menghasilkan sukacita itu dari dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagi kita yang merasakan belum memiliki sukacita itu, baiklah kita sama-sama melihat kembali dalam hidup kita. Kita mencari kembali Tuhan Yesus. Ibu Laurin siap untuk melayani apabila ada anak-anak yang mau menyerahkan dirinya untuk kembali bertobat, untuk kembali mau percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mau hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus, karena hanya merekalah yang dikuasai oleh Roh Kudus yang dapat bersukacita. Jika tidak, Miss Lauren tidak bisa menjanjikan bahwa sukacita itu bisa ada dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, kenapa kita bisa bersukacita? Kita akan melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 20. Kita baca bersama-sama Lukas 10 ayat 20. Sudah menemukan semuanya ya? Kita baca bersama-sama Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, anak-anakku, dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dapat kuasa yang besar dari Tuhan untuk mengalahkan iblis, mengalahkan roh-roh jahat, mengalahkan binatang-binatang buas bahkan, bila itu Tuhan berkenan. Tetapi Tuhan katakan apa? Bukan karena itu kamu bersukacita. Bukan itu. Jadi bukan karena kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa sehingga kita bersukacita. Bukan itu. Tetapi ada satu yang Tuhan katakan yang sangat penting, yang harus kita ingat akan hal itu. Bagi orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia punya hidup yang kekal dan dia punya jaminan bahwa namanya sudah terdaftar di sorga. Nah, sekarang ini terjadi banyak perdebatan soal sorga. Nah, kita bersyukur karena kita punya jaminan itu. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan Yesus itu yang berjanji kepada kita untuk membawa kita ke sorga. Tetapi harus ingat, kita harus mengevaluasi terus, apakah kita benar-benar sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya itu yang dapat membuat kita, nama kita terdaftar di sorga. Jika tidak, siapa yang akan menjamin kita? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang datang dari surga, yang menyelamatkan kita, dan sekarang kembali ke surga dan ada di surga, yang menjamin kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, namanya terdaftar di surga. Kita dapat menghasilkan surga pada saat ini, membawa kerajaan Allah hadir di tengah-tengah lingkungan kita, sehingga kita boleh bersukacita. Kita bersukacita bagi diri kita sendiri dan orang lain juga bersukacita karena kita. Karena ada Tuhan Yesus dalam kita. Jadi anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama belajar bagaimana kita dapat bersukacita.
Dan kita tahu sukacita itu sangat penting. Jika orang tidak dapat bersukacita, kasihan sekali orang yang seperti itu. Hidupnya setiap hari mengeluh, setiap hari marah-marah. Hanya ada keputusasaan, hanya ada kata-kata negatif, hanya ada selalu menunjuk kepada orang lain bahwa orang lain yang salah. Tapi dia tidak melihat kepada dirinya kesalahan apa yang sedang dilakukannya. Tetapi orang yang bersukacita, dia terbuka untuk Tuhan mengoreksi dirinya, sehingga dia bisa melihat di mana kesalahannya, di mana kekurangannya, di mana kelemahannya, sehingga dia bisa memperbaiki. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersamanya, yang akan selalu memberikan kepadanya apa yang dia butuhkan untuk dia boleh bersama-sama Tuhan dikuatkan melewati kehidupan yang Tuhan izinkan. Anugerah Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan izinkan dia alami. Karena percaya, karena bertobat untuk bersama-sama mencapai akhir yang terindah di dalam Tuhan. Jadi anak-anakku sekalian, siswa SMA kelas 10, 11, 12, mari kita bersemangat untuk memulai tahun ajaran yang baru ini. Kita percaya kondisi yang saat ini tidak akan mengurangi semangat kita, tidak akan mengurangi rasa syukur kita dengan kita bersukacita. Dimanapun kita berada, di rumah, apa kendala kita untuk bersukacita? Mari kita doakan, kita bawa pada Tuhan, dan kita percaya ada Tuhan Yesus yang akan menolong. Doakan papa mama, doakan lingkungan yang ada di sekitar kita, doakan juga sekolah kita ini supaya semua dapat berjalan dengan baik. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita boleh sehat, kita terhindar dari COVID-19. Kalaupun ada yang terjangkit COVID-19, kita doakan Tuhan Yesus Allah penyembuh kita dapat memberikan dia kesembuhan. Kita percaya akan hal itu karena Allah kita Allah yang ajaib, Allah penyembuh, Allah dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Dan di dalam kita ada kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu akan terus mengajar kita, memberikan apa yang kita butuhkan, sehingga apalagi masalahnya kita dapat melewati setiap keadaan dengan bersukacita. Dengan bersukacita kita bisa semangat, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melakukan yang terbaik, memberi semangat kepada orang lain. Dan Ibu Laurin percaya semua kita yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak terkecuali siapapun, boleh berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau meninggalkan hidup lamaku, aku mau meninggalkan kenikmatan yang sebelumnya yang aku dapatkan dari dunia ini, yang aku pikir itulah kenikmatan yang benar, tapi ternyata aku justru hancur, aku justru gagal karena kenikmatan itu. Biarlah kita boleh mengambil langkah tepat, langkah cepat, menerima anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Kita bertobat meninggalkan hidup lama kita dan kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dengan demikian Roh Kudus akan ada dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Dan kita akan mendapatkan karunia buah Roh Kudus yang salah satunya adalah sukacita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kita sukacita, sehingga kita bisa melewati kehidupan kita dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam sukacita sejati yang tidak diberikan oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita menutup ibadah kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh terus memuliakan Allah kami di dalam Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah kami, Juru Selamat kami, Imam Besar Agung kami, Gembala Agung kami. Tuhan Yesuslah Raja di atas segala raja yang memerintah hati pikiran kami. Tuhan Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan Yesuslah penasehat ajaib kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biarlah kerajaan Allah dan kebenaran boleh hadir dalam hidup kami,
sehingga kami boleh berbuah dengan buah Roh Kudus. Kami boleh menghadirkan shalom di tengah-tengah kami, sukacita di dalam hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami serahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah mereka dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan sukacita Tuhan boleh selalu ada dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Inilah hidup kami, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, agar kami dapat memuliakan Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan biarlah kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan jauhkanlah kami dari segala godaan dan cobaan iblis, setan, roh jahat, orang-orang jahat, dunia ini yang berusaha menipu kami dengan berbagai tipu muslihatnya. Tapi kami percaya ada Allah Roh Kudus dalam kami yang menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat mengalahkan segala kejahatan dan tipu daya iblis. Terpujilah Tuhan Yesus, inilah doa kami, karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.